Ketika menganalisis sebuah kalimat, selain mengetahui bahwa ada struktur dasar kalimat, kita juga paham bahwa kalimat tersusun atas banyak kata. Nah, kata-kata tersebut terdiri dari kata benda, kata kerja, kata sifat, dan juga kata keterangan. Nah, bagaimana ya mengenali bentuk kata tersebut dalam soal TOEFL PBT? Hello everyone, masih bersama saya Ali Fikri. Nah, dalam video kali ini kita akan menitik beratkan fokus belajar kita pada pengenalan terhadap bentuk kata. Dalam bahasa Inggris, bentuk-bentuk kata dikenal dalam 4 bentuk. Pertama ada kata benda atau noun. Selanjutnya ada kata sifat atau adjective. Lalu ada kata kerja atau verb. Dan terakhir ada kata keterangan atau adverb. Nah, keempat kata tersebut pastinya kalau kita lihat di kamus ada jutaan. Dan pastinya untuk bisa mengetahui semua kata tersebut, tidak mungkin kita bisa menghafalnya. Yang unik dalam soal grammar TOEFL PBT, khususnya di sentence pattern ini, untuk bisa mengetahui apakah kata tersebut tergolong ke dalam noun, adjective, adverb, atau verb, kita cukup hanya mengetahui imbuhan akhir dari setiap kata tersebut. Dan nantinya setelah kita mengetahui apa bentuk kata tersebut, maka kita bisa mengklasifikasikannya sebagai bentuk subjek atau predikat atau objek atau keterangan yang hilang dari kalimat yang rumpang tersebut. Nah, kita akan lihat dalam contoh berikut. Sekarang kita perhatikan ada contoh soal TOEFL yang akan membuat kita lebih paham lagi terkait dengan bentuk-bentuk kata, baik itu noun, adjective, verb, dan juga adverb, yang nanti kemudian juga akan kita pahami bagaimana lokasi dari kata-kata berikut di dalam kalimatnya. Oke, yang pertama kan kita tahu nih, ada yang namanya bentuk noun atau kata benda. Jadi noun itu dicirikannya seperti apa? Noun itu pertama pastinya kita tahu ada yang bentuk singular atau tunggal, juga bentuk plural atau jamak, ya kan? Kalau singular sebenarnya pertamanya adalah sebuah artikel a atau an. Jadi kayak nggak mungkin kata benda singular tuh di depannya nggak ada kata a atau an. Sementara kalau plural biasanya justru di belakangnya. Di belakang kata bendanya itu pasti kalau nggak ada akhiran s, ada juga akhiran is, ya kan? Berarti kita bisa perhatikan nih kata-kata kayak centuries, ini juga noun, ya kan? Roses, ini noun. Terus kemudian plants, ini juga noun. Nah, tapi kita lihat juga bahwa yang namanya noun itu seringkali yang terpenting ada determiner. Jadi biasanya di depannya itu ada bentuk artikel. Artikel kayak apa misalnya? Contohnya artikel itu adalah the, ya. Jadi selain a atau an juga ada artikel the. Berarti kita lihat nih di sini kata the world itu juga merupakan sebuah bentuk noun. Apalagi? Nah, yang paling penting adalah determiner itu juga bisa berupa possessive pronoun. Possessive pronoun itu apa sih? Sebuah pronoun yang menyatakan kepemilikan. Biasanya apa contohnya? Misalnya contohnya kan kayak his, ya kan, kayak my, terus kemudian juga bisa contohnya adalah their. Nah, berarti kita paham nih bahwa kayak kata there di sini menunjukkan bahwa kalimat ini adalah sebuah bentuk noun. Tapi karena ada 2 kata, jadi dapat dikatakan sebagai noun phrase. Nah, tapi kita perhatikan kok di sini ada kata beauty, ya. Nah, beauty itu kan bukannya artinya adalah kayak beautiful. Nah, kalau beautiful tuh apa? Nah, itulah sebenarnya kita kedua akan belajar bahwa kita ada bentuk kata sifat. Nah, kata sifat itu kan contohnya adalah kayak beautiful dan lain-lain. Tapi perhatikan juga bahwa noun itu nanti ada bentuk derived noun. Apa itu? Sebuah noun yang sebetulnya berasal dari bentuk kata lainnya. Misalnya kita tahu nih, adjective itu adalah sebuah kata yang biasanya ya akhirannya tuh ada full, ya kan, kayak beautiful, wonderful. Terus juga adjective itu biasanya ada akhiran kayak misalnya apa? Kayak os, ya. Contohnya dangerous, delicious gitu. Atau juga bisa jadi kata sifat itu ada akhiran iv.
Ya misalnya kreatif, inovatif, produktif, dan lain-lain. Nah tapi kita lihat kan kalau derived noun itu sebetulnya dia adalah kata yang berasal dari kata lainnya. Jadi kayak contoh nih, ini ada kata beautiful. Beautiful itu kan kita tahu adalah akhiran full, berarti dia menunjukkan sebuah kata sifat. Tapi diubah jadi kata benda. Nah kalau diubah jadi kata benda, dia menjadi beauty. Jadi biasanya dengan menggunakan akhiran T. Nah jadi seperti ini juga kita bisa paham bahwa noun dalam sebuah kalimat tuh bisa macam-macam. Dan kita tahu noun itu bisa diletakkan sebagai subjek, kemudian sebagai objek. Dan kalau di depannya ada preposition, maka dia bisa sebagai keterangan ya. Jadi bisa kita perhatikan kan di sini bahwa nih ada for, ya kan? For-nya di sini berarti menunjukkan bahwa ini adalah keterangan. Jadi secara struktur ini adalah bentuk keterangan pada sebuah kalimat. Oke, nah sekarang kita lihat lagi ada bentuk apa? Roses. Berarti kalau udah keterangan di awal kalimat biasanya terus ada koma, kita akan tahu dong noun yang digunakan selanjutnya berarti akan berfungsi sebagai subjeknya. Dan baru terus kemudian kita akan diikuti oleh bentuk kata kerja atau predikat. Nah cuman yang perlu dipahami juga bahwa yang namanya kata kerja itu nggak harus selalu yang berbentuk kayak verb 1, ada verb 2, ya kan, ada verb 3, ada verb ing. Tapi bisa juga sebenarnya yang namanya kata kerja itu berbentuk linking verb. Apa itu linking verb? Linking verb itu atau boleh dikatakan sebagai auxiliary verb, yaitu kayak to be, is, am, are, was, were, dan lain-lain. Nah berarti artinya apa? Ketika kita menemukan sebuah to be, pada dasarnya dia juga berfungsi sebagai verb. Dan pastinya secara structure dia akan berfungsi sebagai predikat. Nah berarti apa? Setelah predikat pastinya diikuti oleh objek ya kan? Dan objek itu kata benda. Nah kata the words bla 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 plants itu udah pasti berfungsi sebagai objeknya. Tapi kan kita perhatikan ya, kita perhatikan di sini kok ini harusnya diisi objek, tapi kok di sini ada macam-macam nih di bagian rumpangnya. Nah, kita akan belajar juga bahwa yang namanya sebuah objek atau sebuah noun tadi bisa berfungsi sebagai berbentuk noun phrase. Ya, coba kita tinggalin dulu soalnya untuk aku jelaskan terkait dengan noun phrase ini. Nah, noun phrase itu pada dasarnya adalah kita menyebut satu kata benda, tapi kita tidak hanya menggunakan satu kata. Jadi noun phrase itu pertama kita bisa menggunakan gabungan dari noun plus noun. Misalnya dikasih contoh adalah school bag, tas sekolah. Nah itu kan berarti dia menunjukkan bahwa memang walaupun ini ada dua kata tapi hanya satu benda doang. Lalu apalagi ada pizza box ya kan. Ini juga walaupun ada dua kata tapi sebenarnya adalah satu buah benda. Lanjut lagi ya, kita juga bisa menggunakan bentuk adjektif yang diikuti oleh noun. Nah jadi misalnya kita mau bilang kayak contohnya apa ya, sweet apple. Nah sweet apple walaupun di sini ada dua kata, terdiri dari kata sifat dan kata benda, tapi dia sebenarnya adalah merupakan satu subjek atau satu objek. Apalagi misalnya kita kayak smart TV. Nah kata smart TV juga smart adalah kata sifat, lalu TV adalah kata benda. Nah jadi kita juga tahu bahwa ini termasuk ke dalam noun phrase. Nah ayo kita balik lagi ke soalnya. Nah di soalnya ini dia mau menunjukkan ada bentuk noun yang ada bentuk titik-titik atau bagian rumpangnya. Berarti gampangnya adalah kita perhatikan pilihan jawabannya. Ternyata pilihan jawabannya itu tidak ada bentuk noun. Loh, kok bisa tahu tidak ada bentuk noun? Ya karena di sini memang tidak ada bentuk noun. Itu ornamen bukannya bentuk noun ya. Ternyata kalau Anda perhatikan ornamen di sini diakhiri oleh al. Nah ternyata akhiran al adalah salah satu ciri dari sebuah bentuk adjektif. Misalnya kita lihat kayak mathematical, economical, phenomenal, dan lain-lain. Jadi kata ornamental di sini itu sebetulnya adalah sebagai sebuah kata sifat. Jadi kita tahu nih misalnya kata ornamental plants itu adalah sebuah noun phrase. Tapi ternyata kita lihat lagi di sini ada bentuk apa? Widely. Nah, apa ini bentuk widely? Coba kita pahami dulu ke bawah. Jadi kita tahu nanti ada yang namanya bentuk adverb. Adverb itu adalah sebuah kata sifat yang diikuti oleh akhiran li. Sehingga saat kita tahu yang namanya adverb itu misalnya kayak quickly, slowly, dan lain-lain.
Nah, biasanya adverb itu untuk menerangkan apa? Bisa kita gunakan untuk menerangkan kata kerja. Jadi bisa kita letakkan setelah verb atau sebelum verb. Misalnya apa? Oh, I walk slowly, ya kan? Bisa kan? Tapi ternyata juga yang namanya adverb itu bisa digunakan untuk menerangkan kata sifat, di mana harus diletakkan sebelum kata sifat. Contohnya misalnya ya, I am totally gorgeous. Ya, jadi aku ganteng banget gitu. Nah, makanya kita perhatikan bahwa yang namanya kata adverb dapat diletakkan sebelum kata sifat. Berarti kalau kita balik lagi ke soal, maka kita pahami bahwa harusnya kata widely itu akan digunakan sebelum sebuah kata sifat. Oke, berarti mana nih kita lihat ya. Yang B itu udah pasti salah kan? Karena kata sifatnya lebih dulu daripada kata adverbnya. Yang A juga benar nggak? Salah, ya kan? Nah, tinggal kita lihat antara C sama D, ya kan? Karena di sini ada widely cultivated dan widely ornamental. Ngomongin tentang cultivated itu bukannya adalah sebuah bentuk verb 3 ya. Verb. Nah, ternyata nih ya, kita coba masuk ke sini, kita pahami nanti ada yang namanya participial adjective. Apa itu participial adjective? Jadi participial adjective itu adalah sebuah kata sifat yang berbentuk verb ing dan juga berbentuk verb 3. Kok bisa? Contohnya ya, ada kata amazing, lalu ada kata amaze, apalagi ada kata boring dan juga ada kata bored. Lalu ada apa lagi? Misalnya ada kata interesting dan juga ada kata interested. Jadi artinya boleh loh kita menggunakan kata sifat dalam bentuk verb 3 atau verb ing. Selama memang kata sifatnya itu akan selalu mempunyai dua bentuk. Satu verb ing sebagai kalimat aktifnya, jadi dia menakjubkan, membosankan, menarik. Sementara yang verb 3 digunakan sebagai pasifnya. Terpukau atau terpesona, lalu bosan dan juga tertarik gitu ya. Nah, jadi kita tahu bahwa yang namanya kata sifat cultivated itu juga bisa digunakan sebagai kata sifat dalam noun phrase ini. Nah, tapi kita perhatikan lagi ya, berarti masih benar nih antara widely cultivated dengan widely ornamental tuh masih betul. Tapi perhatikan di sini ada kata most. Nah, yang namanya most itu digunakan buat apa sih? Most itu adalah biasanya digunakan untuk dua hal. Pertama, most kita gunakan untuk sebagai expression of quantity atau quantifier. Dimana kalau sebagai quantifier itu artinya banyak. Jadi misalnya kita bilang kayak ada kata most students. Nah, tapi ternyata most itu juga dapat digunakan sebagai bentuk superlatif. Superlatif itu apa? Jadi biasanya digunakan sebagai artinya paling. Jadi biasanya ada penggunaan kata the most-nya. Misalnya the most handsome gitu ya. The most handsome boy. Nah, artinya apa? Berarti penggunaan most di sini dia harus kalau nggak diikuti oleh noun, dia harus diikuti oleh kata sifat. Sehingga coba kita perhatikan bahwa yang namanya most tapi diikuti oleh bentuknya itu kata sifat. Nah, kita lihat nih kok abis kata sifat terus ada most, itu kan udah pasti salah. Sementara yang C itu jelas paling benar. Loh, kok bisa? Kan tadi ya, most itu harusnya diikuti kata sifat. Tapi sebelum kata sifat boleh kita isi dengan adverb. Sehingga ya kata sifatnya boleh diletakkan setelah adverbnya. Ya udah, baru kan abis itu kata plants-nya sebagai bentuk noun-nya. Nah, dengan seperti ini berarti sudah jelaskan bahwa ini adalah structure yang paling benar dengan menggabungkan penggunaan bentuk verb, kemudian ada adverb, ada adjective, dan juga ada noun. Nah, maka dalam soal seperti ini sebenarnya bukan soal arti, karena kita lihat semua pilihannya itu menggunakan kata sama, tapi kita harus tahu urutannya seperti apa. Dan untuk mengetahui urutan kita harus pahami apa itu noun, adjective, adverb dan juga verb, dan kita tahu di mana lokasi dari masing-masing kata tersebut. Nah, demikian tadi penjelasan terkait bagaimana kita mengenali noun, verb, adjective dan juga adverb dalam soal sentence pattern.
Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kata tersebut yang nantinya kita akan ketahui apakah berfungsi sebagai subjek, predikat maupun objek dalam kalimat, maka selanjutnya kita akan mempelajari apa yang juga harus kamu ketahui untuk menghadapi soal sentence pattern. Kita saksikan dalam video berikutnya. Stay tuned.